Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya yang tiada terkira yang diberikan kepada kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua bertatap maya untuk mengikuti perkuliahan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti milahnya hingga yaumul qiyamah. Baik teman-teman sekalian, di pertemuan kelima ini, keenam ya, insyaallah saya akan menyampaikan perkuliahan kaitan dengan metode dalam pendidikan Islam. Ada sebuah ungkapan bahwa metode itu lebih penting daripada isi. Ada benarnya. Kenapa? Karena sebagus apapun isi atau konten, tanpa metode yang tepat, maka konten tersebut tidak akan sampai pada objek. Nah, bagaimana kemudian pendidikan Islam memandang metode atau cara ini begitu? Makanya penting sekali kita paham terlebih dahulu konsepsi metode itu seperti apa. Hakikat metode itu seperti apa dalam pendidikan Islam. Utamanya kaitan dengan bagaimana proses pembelajaran itu menjadi poin utama. Dan kuncinya adalah bagaimana metode yang digunakan dalam menghasilkan proses yang terjadi, gitu teman-teman. Yang pertama kita awali dengan urgensi atau pentingnya metode pendidikan dalam Islam. Ada sebuah kaidah usul yang mengatakan al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu maka berlaku yang sama untuk perantaranya. Ketika kita wajib untuk melaksanakan sholat, ini contoh analogi sederhana. Ketika Allah mewajibkan sholat, maka Allah juga mewajibkan perantara sholat itu. Apa perantaranya? Yaitu wudhu. Sholat wajib berarti wudhunya wajib, begitu. Termasuk di dalamnya bahwa materi pendidikan Islam itu sangat penting, maka metode untuk menyampaikan materi itu pun sangat penting. Oleh karenanya itu kerangka dasar bagaimana kita kemudian bisa menempatkan metode sebagai satu hal yang urgent, satu hal yang penting dikuasai oleh kalian sebagai calon pendidik, begitu. Teringat satu ayat dalam Al-Quran di surat Al-Maidah, tepatnya ini ayat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilata, dan carilah wasilah atau jalan, wajahidu fi sabilillah, dan berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kebahagiaan, agar kamu beruntung. Di sini menunjukkan bahwa pentingnya kita mencari wasilah. Ketika kita meyakini bahwa materi ini penting diajarkan, misalkan taruhlah materi tauhid ini sangat penting diajarkan untuk peserta didik, maka metode yang digunakan untuk bagaimana konten ini tersampai kepada anak dengan efektif dan efisien itu menjadi penting teman-teman. Oleh karenanya seberapa penting metode sangat penting. Bahkan sebagaimana di awal dikatakan bahwa bisa jadi metode itu lebih penting, lebih perlu diperhatikan ketimbang isinya. Isinya tentu saja kuat seperti tauhid, itu wajib diajarkan. Tetapi bagaimana kita menyampaikan tauhid ini supaya nyampe ke objek itu lebih penting juga untuk kemudian menjadi bahan perhatian kita.
Itu yang pertama, kaitan dengan urgensi. Yang kedua, dikatakan menurut Abdul Mujib, profesor, bahwa implikasi adagium usuliyah dan ayat yang tadi dalam pendidikan Islam dibutuhkan adanya metode yang tepat guna mengantar tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Kadangkala ketika kita melihat tujuan itu sangatlah mudah. Tujuannya bisa diucapkan, kadang bisa digambarkan hasilnya. Tetapi kita kadangkala luput dari perhatian terhadap proses. Bagaimana prosesnya bisa mencapai tujuan itu? Taruhlah misalkan ada seseorang yang ingin ke Jakarta dari Karawang misalkan. Atau jangan dari Karawang, dari Tasikmalaya misalkan, ingin ke Jakarta. Tujuannya adalah Jakarta. Kalau kita lihat Jakartanya sih mudah tergambarkan jika kita kemudian sampai di Jakarta. Tetapi kadangkala prosesnya luput dari perhatian. Apakah kemudian prosesnya menggunakan motor, menggunakan mobil yang cepat itu, jalannya lewat misalkan lewat Singaparna atau lewat Ciawi. Nah, itu jadi bahan perhatian. Itu yang kemudian disebut dengan metode. Bagaimana metode itu bisa mempercepat dan juga tepat kepada tujuan yang kemudian dicita-citakan. Begitu teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman, metode pendidikan Islam ini berbicara tentang hakikat ya, hakikat metode dalam pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam adalah prosedur umum dalam menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan didasarkan atas asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. Ini menurut Profesor Dr. Abdul Mujib. Yang namanya prosedur itu ya, artinya ada tahap-tahap, ada step by step yang mesti dilalui. Step by step itu dikerjakan oleh seseorang untuk mencapai goals atau tujuan. Nah, pendidikan Islam kan tujuannya sudah jelas. Insan kamil misalkan. Bagaimana mencetak insan kamil? Nah, itu dibutuhkan metode. Dalam kerangka mikro di kelas misalkan, ketika kita mengajarkan sebuah materi ajar, maka penting kiranya seorang guru menentukan kira-kira metode apa yang tepat diajarkan untuk bisa mengefektifkan materi itu sampai kepada mereka. Contoh sederhana misalkan, kita sedang mengajarkan materi ajarnya tentang wudhu. Wudhu penting diajarkan. Isinya itu penting. Tetapi bagaimana wudhu ini bisa tersampaikan kepada anak didik itu tentu metode pembelajarannya harus tepat. Jangan sampai kemudian materinya tentang wudhu tapi metode yang digunakan ceramah. Metode yang digunakan khusus semuanya diskusi. Tidak, kurang tepat menurut saya. Metode yang tepat untuk diajarkan ketika mengajarkan wudhu adalah apa? Adalah istilahnya praktikum. Anak didik langsung mempraktekkan bagaimana cara wudhu, bagaimana kemudian gerakan wudhu, bacaan sebelum dan setelah wudhu, dipraktekkan langsung. Kalau ceramah saja digambarkan oleh guru bahwa wudhu itu pertama memasukkan air ke hidung. Kalau tanpa praktek, itu persepsi anak akan berbeda-beda. Bagaimana caranya memasukkan air ke hidung, istinsyak dan istinsyar, begitu. Nah, ini yang akan menentukan sukses tidaknya proses pembelajaran. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memperhatikan metode penyampaiannya. Itu hakikat metode pendidikan Islam. Selanjutnya teman-teman, teknik pendidikan Islam. Apa itu? Teknik pendidikan Islam adalah langkah-langkah konkret pada waktu seorang pendidik melaksanakan pengajaran di kelas. Bisa dikatakan bahwa teknik ini lebih spesifik ketimbang metode. Metode bisa jadi cara umum, lebih general. Ada spesialisasi dengan teknik. Teknik itu langkah-langkah konkret. Contoh misalkan metode penyampaian wudhu atau ibadah haji. Bagaimana cara menerangkannya? Metode yang digunakan jelas praktek. Bagaimana kemudian langkah konkretnya? Langkah konkretnya itu misalkan persiapkan baju ihram, persiapkan lapangan buat miniatur Ka'bah.
agendakan waktu pelaksanaannya. Nah, itu langkah konkret ini disebut dengan teknik pendidikan Islam gitu. Lebih spesifik daripada kemudian metode gitu. Selanjutnya, pengertian metode pendidikan Islam. Metode sebagai jalan yang dilalui untuk memperoleh pemahaman peserta didik. Ini menurut Atiyah Al-Abrashi. Dikatakan bahwa pendidikan Islam itu adalah metode sebagai jalan yang dilalui untuk memperoleh pemahaman pada peserta didik. Bagaimana materi yang diajarkan oleh guru itu bisa sampai kepada anak. Tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal, bagaimana caranya bisa tercapai. Misalkan tujuannya itu mengetahui pengertian dari tauhid. Anak mampu menjelaskan rukun iman, anak mampu mempraktekkan tata cara wudhu. Itu kan tujuan pembelajaran. Bagaimana caranya supaya tujuan pembelajaran ini bisa tercapai? Dilakukan dengan kemudian memperhatikan metode pembelajaran apa yang digunakan oleh mereka begitu. Kemudian yang lain, metode adalah cara-cara memperoleh informasi, pengetahuan, pandangan, kebiasaan, berpikir, serta cinta kepada ilmu, guru, dan sekolah. Dalam bahasa lain kan metode itu disebut dengan cara, tata cara. Caranya memperoleh informasi gimana? Memperoleh pengetahuan gimana? Menyampaikan pandangan bagaimana? Tata cara memperoleh kebiasaan berpikir bagaimana? Cara cinta kepada ilmu bagaimana, kepada guru dan kepada sekolah bagaimana, itu diajarkan dalam konsep atau teoretis kaitan dengan pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, metode itu tidak melulu berkaitan dengan kognitif, bagaimana si anak itu pintar, cerdas secara kognisi, tetapi juga mesti diperhatikan bagaimana aspek-aspek lain begitu. Salah satunya aspek tadi, aspek psikomotor, kognisi, psikologis, atau afeksi begitu. Kemudian teman-teman, tujuan diadakan metode adalah menjadikan proses dan hasil belajar mengajar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dan menimbulkan kesadaran peserta didik untuk mengamalkan ketentuan ajaran Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan gairah belajar peserta didik secara mantap. Belajar mengajar agama Islam utamanya itu harus berhasil guna, harus berdaya guna. Berdaya guna, berhasil guna itu memupuk kesadaran bahwa yang dilakukannya itu bukan semata-mata kebutuhan menyelesaikan tugas dan kewajiban saja, tetapi berangkat dari keyakinan akan pentingnya melaksanakan ketentuan ajaran agama begitu. Ini tujuannya. Kemudian tugas dan fungsi dari metode pendidikan Islam. Tugas utama metode pendidikan Islam itu adalah mengadakan aplikasi prinsip-prinsip psikologis dan pedagogis sebagai kegiatan antar hubungan pendidikan yang terrealisasi melalui penyampaian keterangan dan pengetahuan agar siswa mengetahui, memahami, menghayati, dan meyakini materi yang diberikan serta meningkatkan keterampilan olah pikir. Nah, baca penjelasan ini tidak perlu dijelaskan secara gamblang, karena memang sejatinya bahwa metode itu digunakan atau diaplikasikan sebagai prinsip psikologis dan pedagogis. Psikologis itu artinya bagaimana nyamannya anak gitu. Bagaimana anak nyaman dalam belajar, anak nyaman dalam bersikap, anak nyaman dalam bertanggung jawab. Tidak melulu mengenai masalah makanan, mengenai masalah barang-barang yang dibeli dengan branded dan seterusnya. Bukan hanya itu.
tetapi lebih kepada kegiatan antar hubungan pendidikan yang terrelasi melalui penyampaian keterangan dan pengetahuan agar siswa mengetahui, memahami, menghayati, dan meyakini materi yang diberikan serta meningkatkan keterampilan olah pikir. Nah, prosedur pembuatan metode pendidikan Islam. Pertama, prosedur pembuatan metode pendidikan Islam itu adalah dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa aja? Meliputi di menurut Minan Rasul Rahmat, yakni yang pertama tujuan dari pendidikan Islam. Nah, faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan untuk apa pendidikan itu dilaksanakan. Tujuan pendidikan ini mencakup 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Begitu. Yang kedua, peserta didik. Faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan untuk apa dan bagaimana metode itu mampu mengembangkan peserta didik dengan mempertimbangkan berbagai tingkat kematangan, kesanggupan, kemampuan yang dimilikinya. Begitu, paham ya? Kemudian faktor situasi. Situasi ini digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana serta kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Yang keempat, fasilitas. Faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan oleh siapa serta kompetensi dan kemampuan profesionalisme yang berbeda-beda. Dan prosedur yang terakhir adalah tentang pribadi pendidik. Nah, faktor ini digunakan untuk menjawab pertanyaan oleh siapa serta kompetensi dan kemampuan profesional yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kaitan dengan asas. Yang pertama, asas motivasi. Ya, seseorang harus memiliki motivasi lebih maju, begitu. Kemudian yang kedua, asas aktivitas. Asas aktivitas ini terdiri dari aspek aktif jasmani dan rohani, menghindari verbalistis, begitu. Asas aktivitas, asas persepsi, asas peragaan seperti praktek ya, solu kama ra'aitumuni usolli, dan praktek ulangan. Asas pengulangan ini dilakukan secara berkali-kali. Kemudian ada asas korelasi, menghubungkan satu materi dengan materi lain, begitu. Kemudian asas konsentrasi, fokus pada satu masalah pokok. Masalah asas individualisasi, memperhatikan perbedaan individu, sosialisasi. Perbedaan individu. Kemudian asas sosialisasi itu memperhatikan penciptaan suasana sosial, dan asas evaluasi ini berkaitan dengan hasil dari penelitian. Dan yang terakhir adalah asas kebebasan. Kebebasan itu memberikan keleluasaan bagi peserta didik. Selanjutnya ada asas lingkungan. Interaksi lingkungan yang dikatakan tadi itu kemudian diinteraksikan begitu. Kemudian asas globalisasi, maksudnya peserta didik bereaksi terhadap lingkungan secara keseluruhan, tidak hanya secara intelektual tapi juga fisik, sosial, dan sebagainya. Kemudian asas keteladanan, asas pusat minat, sesuatu berharga apabila sesuai dengan kebutuhan, dan asas pembiasaan. Nah, itu teman-teman sekiranya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini kaitan dengan metode pendidikan Islam. Tentu saja banyak sekali kekurangannya. Bapak minta arahan, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.